Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah Zahra dengan NIM 230302600045, mata kuliah Hadis Tarbawi. Saya akan menjelaskan 5 hadis mengenai kewajiban belajar dan mengajar, sifat-sifat pendidik, potensi dan fitrah dan potensi dasar peserta didik, sifat-sifat pendidik, etika pergaulan. Hadis yang pertama yaitu tentang kewajiban belajar dan mengajar. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Status hadis ini yaitu hasan sahih menurut Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Penjelasan hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu pengetahuan. Kewajiban menuntut ilmu tidak hanya berlaku bagi laki-laki tetapi juga bagi perempuan. Menurut Al-Munawi dalam Faidul Qadir, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban agama dan kehidupan manusia. Dengan ilmu, seseorang akan bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, serta mampu menjalankan ibadah dengan baik. Oleh karena itu, proses belajar dan mengajar merupakan aktivitas yang sangat mulia dalam Islam. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini yang pertama yaitu kewajiban menuntut ilmu, pentingnya budaya belajar sepanjang ayat. Yang ketiga tanggung jawab guru dalam menyebarkan ilmu, dan yang keempat yaitu ilmu sebagai landasan amal dan akhlak. Hadis yang kedua yaitu tentang sifat pendidik, amanah dan jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hendaklah kalian berlaku jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Status hadis ini yaitu muttafaqun alaih. Penjelasan hadis ini, kejujuran merupakan salah satu karakter utama yang harus dimiliki seorang pendidik. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa kejujuran menjadi dasar seluruh perbuatan baik dan akan mengantarkan seseorang kepada kemuliaan di sisi Allah. Nah, dalam konteks pendidikan, guru yang jujur dan amanah akan menyampaikan ilmu secara benar, tidak menyembunyikan kebenaran, serta dapat dipercaya oleh peserta didik. Sikap ini akan menciptakan hubungan yang baik antara guru dan murid, serta membangun karakter peserta didik yang berintegritas. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama yaitu kejujuran dalam perkataan dan perbuatan, yang kedua amanah dalam menyampaikan ilmu, yang ketiga keteladanan guru bagi peserta didik, dan yang keempat tanggung jawab moral dalam pendidikan. Hadis yang ketiga yaitu hadis tentang perilaku mahmudah dan mazmumah. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Status hadis ini sahih menurut Al-Albani dalam silsilah as-sahihah nomor 45. Penjelasan hadis ini menegaskan bahwa salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu, tetapi juga membentuk karakter. Akhlak mahmudah seperti jujur, sabar, amanah, dan rendah hati. Harusnya akhlak tersebut emang harus dibiasakan sejak dini. Sedangkan akhlak mazmumah seperti dusta, iri hati, sombong, dan khianat harus dijauhi. Keberhasilan pendidikan dalam Islam tidak hanya diukur dari kecerdasan, tetapi juga dari kualitas akhlaknya. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama yaitu pembentukan karakter mulia, pentingnya pendidikan akhlak, menjauhi perilaku tercela, dan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Hadis yang keempat yaitu hadis tentang fitrah dan potensi dasar anak didik.
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Status hadis ini yaitu muttafaqun alaih. Penjelasan hadis ini menurut Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fathul Bari, fitrah adalah keadaan suci dan kesiapan manusia untuk menerima kebenaran. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap anak memiliki potensi dasar yang baik sejak lahir. Namun, perkembangan potensi tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Karena itu, orang tua dan guru memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan kemampuan anak agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama yaitu pengakuan terhadap potensi setiap anak. Yang kedua, pentingnya peran keluarga dan guru. Dan yang ketiga, pendidikan yang sesuai dengan perkembangan anak. Yang terakhir yaitu pengembangan bakat dan karakter peserta didik. Nah, hadis yang kelima yaitu tentang tentang etika pergaulan. La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Status hadis ini yaitu muttafaqun alaih. Penjelasan hadis ini yaitu hadis ini mengajarkan pentingnya sikap empati, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa seorang muslim hendaknya menginginkan kebaikan bagi orang lain sebagaimana ia menginginkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Dalam dunia pendidikan, hadis ini menjadi dasar terciptanya hubungan yang harmonis antara guru dan murid maupun antara sesama peserta didik. Sikap saling menghormati, membantu, dan menghargai akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Nah, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama yaitu empati dan kepedulian sosial, saling menghargai, menghormati dalam pergaulan, membangun kerjasama dan persaudaraan, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.